Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PT Koprumnas. Kali ini kita akan menjelaskan sistem terbaru dari Koprumnas, yaitu administrasi melalui gadget, di mana sistem ini akan mempermudah Bapak dan Ibu dalam melakukan hal yang tertera dalam kotak layar ini. Sistem ini baru ada di kantor pusat, dan untuk kedepannya di kantor pusat akan menggunakan sistem seperti ini. Oke, kita akan menjelaskan satu persatu cara penggunaannya. Yang pertama, di kolom pendaftaran kita klik. Nah, di sini ada buku tamu. Jadi semua kolom akan diharuskan untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Kenapa? Karena semua akan mendapatkan sebuah kertas dari print otomatis, di mana kertas itu untuk yang namanya nomor antrian. Seperti itu ya. Nanti setelah sudah mendaftar atau pembayaran atau pindah lokasi atau pembatalan atau lain-lain, itu semua akan mendapatkan yang namanya kartu antrian. Nah, untuk kolom pendaftaran baru atau pendaftaran, nah di sini ada yang namanya nama, nomor ponsel, dan pendaftaran baru. Nah, untuk di pendaftaran ini, kolom pendaftaran ini dikhususkan untuk pendaftaran yang dari referral pusat atau PIC marketing kita. Seperti itu ya. Jadi untuk agen dan cabang atau dirlok itu pendaftaran bukan di sini, tetapi di sebelahnya nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi untuk referral atau konsumen yang ingin mendaftar dari NKK pusat itu mendaftarkannya di sini ya. Kita contoh. Ini hanya contoh. Oke, pendaftaran baru, kita lanjut. Nah, di sini akan diarahkan untuk memilih lokasi. Tuh ya, Nongsindo. Nah, di sini mengisi identitasnya. Sama halnya di aplikasi, apabila setelah menyetujui daftar, lalu akan mendapatkan sebuah nomor antrian, dan itu yang akan nantinya diberikan ke kasir atau admin kita, dan selanjutnya membayar, dan Bapak Ibu akan aktif akunnya. Seperti itu untuk menu yang pertama, yaitu pendaftaran. Oke, kita next ya ke menu berikutnya, yaitu agen atau cabang. Nah, di menu ini agen, cabang, ataupun dirlok yang ingin mendaftarkan calon konsumennya itu di menu ini ya. Jadi agen dan cabang bisa mendaftarkan konsumennya. Kita klik. Nah, di sini sama halnya di tempat yang kolom pendaftaran atau menu pendaftaran, ada buku tamu yang harus diisi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika mengisi NKK, di sini tidak bisa diketik pendaftaran baru. Kenapa? Karena harus diwajibkan mengisi NKK agen cabangnya atau yang mengajaknya, agar tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Nah, setelah mengisi, misal contoh ya, ini hanya contoh. Oke, kita lanjut. Nah, sama halnya di tempat pendaftaran yang awal. Nah, akan diarahkan untuk pendaftaran, mengisi email, program, nama lengkap, nomor KTP, kata sandi, nomor ponsel, alamat, dan yang paling terpenting harus mengisi referralnya kembali agar tidak jadi kesalahan. Dan perlu diperhatikan untuk mengisi referral jangan sampai salah. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah mencentang dengan mendaftar saya menyetujui, lalu daftar dan akan mendapatkan nomor antrian. Seperti itu. Jadi sama ya, yang membedakan hanya saja ketika pengisian referral untuk agen, cabang, ataupun dirlok gitu. Oke, kita kembali. Nah, itu untuk menu yang ada di agen cabang. Yang membedakan hanyalah di referralnya. Seperti itu ya, perlu diperhatikan lagi ketika mengisinya. Oke, kita akan next ke menu yang berikutnya, nah yaitu menu pembayaran. Kita klik ya. Nah, di menu ini
diperuntukkan untuk semua agen cabang, konsumen ataupun dirlok yang ingin membayar melalui gadget ini, itu bisa. Nah, kita isi dulu, tapi terlebih dahulu isi nama, ponsel, dan juga NKK. Kita contoh ya. Kita isi ponselnya, lalu NKK-nya. Pastikan menggunakan NKK ya. Oke, kita klik lanjut. Nah, di sini ada dua metode pembayaran, debit ataupun tunai. Jadi, apabila yang sudah mempunyai uang cash atau tunai, bisa diklik tunai, dan yang mempunyai debit atau kartu ATM bisa melalui debit. Nah, di sini kita contohkan melalui debit ya. Kita klik debit, lalu kita isi kembali NKK-nya. Lalu kita pilih bulannya. Nah, untuk di sini style bulan pastikan sesuai ya, dari bulan dan juga tahun. Perlu diperhatikan kembali agar tidak jadi kesalahan ketika pembayaran gitu. Kita style, lalu kita kirim. Otomatis kita akan mendapatkan nomor antrian yang nantinya akan dipanggil oleh admin atau kasir. Di sini ada keterangan nama, keperluan, opsi, dan juga kode dan waktu gitu. Apabila sudah, Bapak Ibu bisa di print nomor antriannya, dan itu otomatis akan mendapatkan nomor antrian dan juga kertasnya. Nah, apabila sudah, klik selesai. Nah, dan otomatis akan kembali ke menu di awal. Nah, sekian untuk pembayaran. Kita akan next ke menu berikutnya, yaitu pindah lokasi. Nah, untuk konsumen, agen atau cabang yang ingin pindah lokasi, sekarang mudah. Tinggal klik pindah lokasi, lalu isi kembali buku tamu, isi nama, isi ponsel, dan juga NKK. Kita coba ya. Contoh 1 2 3 4 5 8 9, lalu isi NKK-nya. Kita klik lanjut. Otomatis kita akan mendapatkan nomor antrian. Ketika sudah dipanggil, kita akan diarahkan untuk ke admin, dan di situ kita akan dipindahkan untuk lokasinya gitu. Apabila sudah selesai, klik selesai. Oke, cukup mudah bukan untuk pindah lokasi? Kita next selanjutnya ke menu berikutnya, yaitu pembatalan. Apabila ada konsumen yang ingin pembatalan untuk pembelian rumah di Koperumnas, itu bisa pilih menu pembatalan dengan cara klik pembatalan, lalu isi kembali nama, nomor ponsel, dan juga NKK. Kita contoh ya. Contoh nomor ponsel, lalu isi NKK-nya. Kita klik lanjut. Nah, otomatis akan mendapatkan nomor antrian di mana keterangannya ada keperluan dan opsinya, serta kode dan juga waktu. Apabila sudah, klik atau pencet print nomor antrian. Nantinya akan diarahkan untuk proses pembatalan. Oke, apabila sudah di print, lalu klik selesai. Oke, semudah itu bukan? Oke, kita next ke menu berikutnya, yaitu lain-lain. Nah, di menu ini PT Koperumnas memudahkan konsumen atau calon konsumen yang keperluannya di luar dari menu-menu yang lainnya. Kita lihat ya, apa saja isinya. Kita klik. Nah, lalu seperti biasa, kita isi terlebih dahulu buku tamu dari nama, nomor ponsel, NKK. Nah, di sini keperluannya apa nih? Karena kan lain-lain. Biasanya ada yang calon konsumen ingin tahu informasi tentang Koperumnas, klik saja konfirmasi. Kita bisa isi namanya, nomor ponsel. Nah, untuk NKK itu untuk NKK ini bisa diisi untuk referralnya. Apabila ada calon konsumen yang ingin mencari informasi tentang Koperumnas tapi diajak oleh agen atau cabang atau dirlok, itu bisa diisi NKK-nya agar kami dari pusat mengetahui dari mana orang ini tahu tentang Koperumnas. Nah, kita juga bisa memilih
keperluannya apa saja, dari informasi, sosialisasi, upgrade cabang, atau angsuran pertama apabila ada konsumen yang sudah mendaftar di luar melalui aplikasi lalu ingin membayar, itu bisa di angsuran pertama. Dan opsi lain-lain apabila ingin ada janji untuk bertemu, misal manajer legalitas, perizinan, teknik, atau yang lain-lainnya, itu bisa diisi ya, kayak gitu. Nah, tinggal klik selanjutnya, lalu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor antrian. Kita contoh ya. Contoh nomor ponsel, NKK bisa diisi, lain-lain, bertemu tim legalitas. Selanjutnya otomatis akan mendapatkan nomor antrian seperti itu. Kita klik selesai. Nah, itu untuk menu yang lain-lain. Tapi apabila ada calon konsumen yang tidak tahu NKK-nya dari mana, itu bisa diisi dari NKK pusat. Seperti itu ya. Oke, kita kembali. Nah, itulah administrasi terbaru dari Koprumnas untuk memudahkan calon konsumen, cabang, dan agen untuk pendaftaran atau pembayaran dan lain-lainnya di Koprumnas, khususnya untuk saat ini di pusat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.